Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di pembelajaran IPS ya. Pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang sumber daya manusia benua Asia dan benua-benua lainnya ya. Terkait dengan sumber daya manusia, apa sih yang kita bahas di dalam pembahasan sumber daya manusia di sini? Yang kita bahas adalah dinamika penduduk ya. Dinamika penduduk itu bisa kita lihat dari berbagai macam hal ya. Dalam hal ini, penduduk senantiasa berubah dari sisi jumlah, distribusi dan komposisinya, di mana komposisi itu adalah sajian data kependudukan berdasarkan kriteria atau karakter-karakter tertentu. Nah, perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, maupun karena adanya perpindahan penduduk atau migrasi ya. Karena itulah penduduk mengalami dinamika atau disebut dinamika penduduk, yaitu perubahan keadaan penduduk ya. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk atau perubahan penduduk. Yang pertama, kita bahas sumber daya manusia benua Asia. Nah, kita lihat di sini jumlah penduduknya. Jumlah penduduk benua Asia merupakan jumlah penduduk terbanyak di dunia karena sekitar 60% penduduk di dunia hidup di benua Asia. Ya. Berdasarkan data World Population Dataset pada tahun 2015, jumlah penduduk Asia mencapai 3.921 jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.390 juta pada tahun 2015. Nah, ini berarti penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Karena memang perhitungan di negara kita ataupun di negara-negara yang lain biasanya dilakukan dalam sensus penduduk 10 tahun sekali. Nah, pada tahun 2017 diperkirakan penduduk Asia sekitar 4,5 miliar jiwa dan kepadatan penduduknya itu sekitar 145 orang per kilometer. Untuk sebaran penduduk di benua Asia ya, di sini tidak merata. Kita lihat beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Ya, kita mengetahui pembelajaran sebelumnya negara-negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk besar diantaranya ada Cina, India, Amerika Serikat dan Indonesia. Kita lihat pertama di sini ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara ini kita wilayah Indonesia ya, di sini lihat yang warna merah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kemudian ada di Asia Timur di RRT, Republik Rakyat Tiongkok ya, dan di Asia Selatan ini ada India. Nah, akan tetapi di benua ini mana sih jumlah penduduk atau kepadatan penduduk yang paling tinggi? Ada Singapura. Singapura kepadatan penduduknya 7.049 orang per kilometer. Bayangkan ya, per kilometernya dihuni oleh 7.000 orang. Karena memang Singapura itu sendiri wilayahnya cukup kecil. Kemudian yang paling rendah ini ada negara Mongolia. Mongolia dengan kepadatan penduduk 2 orang per kilometer. Kemudian untuk komposisi penduduk, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa komposisi penduduk itu sajian data kependudukan berdasarkan karakter tertentu. Kita bisa lihat di sini komposisi penduduk di benua Asia dan benua lainnya. Ini ada nama benua, usia rata-rata ya dalam hitungan tahun, persentase usia dalam hitungan tahun juga, atau ini diperkirakan angka harapan hidup ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, jumlahnya ada berapa, berarti sisanya nanti jumlah jenis kelamin perempuan dalam hitungan persen. Kemudian tempat tinggal, hidupnya di perkotaan atau di pedesaan. Nah, di sini berarti data di perkotaan. Kemudian pertumbuhan penduduknya. Untuk usia rata-rata, paling tinggi ini ada di benua Eropa. Usia rata-ratanya 42 tahun karena memang Eropa mayoritas adalah negara maju. Kemudian yang paling rendah ini ada di Afrika, 19 tahun ya untuk rata-rata usianya, karena memang angka kematian dan hal-hal lainnya juga cukup rendah ya. Kemudian persentase usia atau angka harapan hidup paling besar di sini di benua Asia ada 67 tahun dan terendahnya ada di Afrika 56 tahun. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin ini hampir sama ya.
Di Asia laki-laki 52%, ya berarti sisanya 48% berjumlah berjenis kelamin perempuan. Kemudian kalau Afrika dan Australia seimbang 50-50. Hidup atau tempat tinggalnya di benua Asia itu 49% perkotaan, berarti 51% di pedesaan. Nah, Amerika 80% di perkotaan, Eropa 72%. Nah, Afrika yang tinggal di perkotaan hanya 39% dan Australia 71%, ya. Pertumbuhan penduduk paling tinggi ini ada di Afrika. Berarti kalau pertumbuhan penduduk tinggi ini ditandai dengan angka kelahiran yang cukup banyak. Dan paling rendah ini di Eropa. Bahkan ada beberapa yang memprediksikan ya bahwa Eropa ini akan mengalami penurunan jumlah penduduk karena rendahnya angka kelahiran. Kemudian kualitas penduduk. Kualitas itu bisa dikatakan mutu, ya. Nah, di sini dari mana kita bisa melihat kualitas itu? Kualitas itu dapat dikatakan tinggi atau rendah kita dengan melihat angka harapan hidup yang lebih panjang, kemudian lama pendidikan yang lebih lama, rata-rata pendidikan tinggi, dan pendapatan per kapitanya. Berdasarkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, ya di sini dapat dibedakan ada kualitas penduduk yang sangat tinggi atau very high human development, kemudian high development, tinggi, sedang, medium human development, dan juga rendah, low human development. Nah, ini untuk kualitas penduduk di benua Asia dan benua lainnya, ya. Ada sangat tinggi, ada tinggi, sedang, dan rendah. Kita lihat di Asia sangat tinggi ada Jepang, Korsel, ya, Singapura, Brunei, dan Cina. Sedangkan yang paling rendahnya ada Afghanistan, Yaman, dan Suriah. Kemudian Amerika paling tinggi, Amerika Serikat, Kanada, Argentina, dan Chili. Yang rendahnya ada negara Haiti di Amerika Tengah. Kemudian Eropa, di Eropa ini tidak ada kualitas penduduk yang rendah. Ya, tidak ada, adanya ini kualitas penduduk very high human development, sangat tinggi, yaitu Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol, dan tingginya ini Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Kemudian Afrika, nah di Afrika kebalikan dari Eropa. Di Afrika tidak ada kualitas penduduk dengan IPM sangat tinggi, adanya dimulai dari IPM tinggi, ya, dan terendahnya ada Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Di Australia termasuk ke dalam negara yang cukup maju atau dengan memiliki IPM yang sangat tinggi. Keragaman etnik di benua Asia ini didominasi oleh 3 ras, yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ya, ini persebarannya. Ya, di Asia Utara ada Kaukasoid dan Europoid. Ya, Asia Timur ini ada ras Mongoloid, selatan ras Kaukasoid, dan lain sebagainya. Agama yang dianut itu penduduk Asia meliputi agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Ada juga agama-agama tradisional lainnya. Selanjutnya sumber daya benua ini videonya kabeh dah. Kuning teh dibawa iya. Buku nikah nu asli. Coba tuh di iya tuh di sorok biru. Oh nyakan sepengetahuan yang jadinya dari kemana-mana tuh iya. Eta buku nikah disimpan di mana? Di arsip Nenda Ayah.
Selanjutnya, sumber daya manusia benua Amerika, ya. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia, sekitar 11,4% penduduk dunia hidup di Amerika. Penduduk benua Amerika pada tahun 2005 mencapai 880 juta jiwa, ya. Kemudian di tahun 2015, 10 tahun kemudian mencapai 987 juta jiwa. Ini berarti terjadi pertambahan penduduk sebesar 99 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Dan pada tahun 2017 diperkirakan 1 miliar jiwa penduduk Amerika. Kepadatan penduduk di Amerika Utara sekitar 19 orang per kilometer, ya ini lebih sedikit dibanding Amerika Selatan, sekitar 32 orang per kilometer persegi. Sebaran penduduk benua Amerika, kalian bisa lihat di peta, ini bagian utara wilayah Amerika, ya kemudian ini bagian tengah, ya ini bagian selatan. Nah, seperti halnya Asia, sebaran penduduk Amerika juga tidak merata. Konsentrasi penduduk Amerika berada di bagian timur dan barat Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat. Kita lihat kepadatan penduduk di Kanada sekitar 3 orang per kilometer persegi. Kanada 3 orang per kilometer persegi, ya karena di sini iklimnya cukup dingin sehingga tidak banyak orang yang tinggal di sini karena sudah berdekatan dengan wilayah kutub. Kemudian Meksiko ini 54 orang per kilometer persegi. Kemudian untuk di wilayah selatannya, kita lihat dulu di Amerika Tengah dan Karibia serta bagian barat dan timur Amerika Selatan, yaitu di negara Barbados, ya di sekitar sini, dengan kepadatan 628 orang per kilometer persegi, dan terendahnya di Suriname, kepadatannya 3 orang per kilometer persegi. Keragaman etnis penduduk benua Amerika. Suku aslinya di benua Amerika adalah suku Indian, ya, namun jumlah mereka terus menyusut karena terdesak perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15, ya, dan penduduk asli lainnya itu ada suku Eskimo. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia atau Mongoloid dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Yang ketiga, sumber daya manusia benua Eropa. Nah, kita lihat di sini, benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Sekitar 9,8% penduduk dunia hidup di benua Eropa. Nah, jumlah penduduknya kita lihat di sini. Tahun 2005 jumlahnya 730 juta jiwa, dan tahun 2015 742 juta jiwa. Penambahannya sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, penambahan tersebut lebih rendah dibanding tadi benua Asia dan Amerika. Kenapa demikian? Ya, karena pertambahan penduduk di Eropa relatif rendah, ya. Ini diakibatkan angka kelahiran yang kecil. Ya, angka kelahirannya sangat kecil dibanding benua-benua yang lainnya, sehingga mengakibatkan dalam prediksi beberapa artikel menyatakan benua Eropa ini akan mengalami penurunan jumlah penduduk. Kemudian persebaran penduduk di benua Eropa. Kepadatan penduduk di Eropa sekitar 34 km persegi. Negara dengan kepadatan tertinggi, ya, kalian bisa lihat di sini, ya. Untuk negara-negara yang jumlah penduduknya banyak, ada negara Monaco, ya, dengan kepadatan 16.477 orang per kilometer persegi, dan Islandia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah di Eropa, ya, kepadatannya hanya 3 orang per kilometer persegi. Keragaman etnis penduduk di benua Eropa. Penduduk benua Eropa sangat beragam, ya, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang memiliki ciri-ciri berkulit
putih ya. Kemudian rambut pirang, matanya berwarna biru ya, bola matanya. Ini ada bangsa Nordik, ada bangsa Alpen, ada bangsa Mediteran, bangsa Slavia, dan juga bangsa Dinarik ya. Yang keempat, sumber daya manusia benua Afrika. Jumlah penduduknya di sini, benua Afrika merupakan benua dengan kepadatan penduduk atau jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia ya, di mana kurang lebih 16,6% penduduk dunia hidup di benua Afrika ya. Tahun 2015 jumlahnya 1.171 juta jiwa ya, kemudian bertambah terus ya di tahun-tahun berikutnya. Nah, pada tahun 2017 ya, di Afrika diperkirakan 1,2 miliar jiwa ya. Besarnya angka pertambahan penduduk tersebut tidak lepas dari tingginya angka kelahiran di Afrika, yaitu 36 angka kelahiran tiap 1.000 penduduk. Nah, kalau misalkan ada 50.000 penduduk, tinggal dikali 36 jiwa ya. Angka kematiannya ini mencapai 10 jiwa. Ini lebih rendah dari angka kelahiran. Persebaran penduduk di Afrika. Nah, ini ada beberapa titik-titik ataupun warna yang lebih gelap ya, dengan kepadatan 200 orang per kilometer. Sebaran penduduk di benua Afrika juga tidak merata, karena wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, seperti wilayah gurun. Nah, di sini ada sebuah gurun. Nah, ini tidak berpenghuni ya. Negara dengan kepadatan penduduk tinggi adalah Mauritius dengan 640 orang per kilometer, dan Namibia adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 2 orang per kilometer persegi. Keragaman etnis di benua Afrika. Nah, sebagian besar penduduk benua Afrika adalah keturunan orang Negroid yang berkulit hitam. Nah, di sini secara garis besar penduduk Afrika digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada ras Negro. Ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara ya. Kemudian ada ras Kaukasoid dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Kemudian ada ras Kaukasoid dari keturunan Eropa dengan kulit putih ya. Dan suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Nah, di sini ada suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bosman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan yang merupakan suku-suku asli dari benua Afrika. Dan yang terakhir, kelima, ini ada sumber daya manusia di benua Australia. Australia merupakan benua dengan penduduk paling sedikit ya. Penduduk paling sedikit di dunia, di mana kurang lebih 0,5% penduduk bumi tinggal di Australia. Kita lihat ya. Nah, dalam hal ini 2005 penduduknya 20.400.000 jiwa, dan di tahun 2015 23.900.000 jiwa. Nah, kemudian di tahun 2017 diperkirakan sekitar 40 juta jiwa dengan kepadatan penduduknya 4 orang per kilometer. Keragaman etnis di benua Australia. Suku aslinya adalah suku Aborigin. Sebagian besar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Kaukasoid. Selebihnya adalah dari Asia 7%, ya, Aborigin dan lain-lainnya 1%. Bangsa kulit putih di wilayah Australia adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda dan Skotlandia, juga Jerman dan Yunani. Penduduk yang berasal dari Asia sebagian besar itu dari Cina dan India. Kemudian persebaran penduduk di Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Ya, sama seperti wilayah Afrika, karena daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Karena di daerah sini terdapat gurun yang memiliki iklim cukup panas. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk. Nah, di sini ya, karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Nah, di sini ya, terlalu gersang. Kebanyakan Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Kalian bisa melihat di sini ya, tepi pantai, terutama di sini ya. Ini yang banyak dihuni oleh penduduk Australia.